Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian, SSTP, MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Sigitoto Budiwasito, MP selaku coach, dan Ibu Siti Rahminabito selaku mentor. Baiklah, saya akan menyampaikan laporan hasil aktualisasi. Mohon izin share screen. Di sini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bagi Ibu Hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Hantula Jaya. Di sini saya akan perkenalkan, saya Triani, saya bekerja di unit kerja Puskesmas Hantula Jaya. Di bab 3 ini yaitu pelaksanaan aktualisasi, di sini ada 3 kegiatan. Yang kegiatan pertama yaitu persiapan kegiatan KIE. Di sini ada 4 tahapan, yaitu tahapan pertama melapor kepada mentor, yang kedua melapor kepada bidan koordinator dan bidan desa, yang ketiga membuat leaflet, dan keempat membuat kuesioner. Kegiatan kedua yaitu pelaksanaan kegiatan KIE yang ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan, yang kedua memberikan kuesioner pretest, yang ketiga membagikan leaflet, yang keempat memberikan KIE pada ibu hamil, yang keenam membagikan kuesioner post-test. Kegiatan yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Di sini ada 3 tahapan, yaitu mengumpulkan kuesioner pretest dan post-test, yang kemudian yang kedua merekapitulasi data, yang ketiga menyampaikan hasil kepada mentor. Di sini kegiatan pertama ada tahapan pertama yaitu melapor kepada mentor. Di sini saya meminta persetujuan dan dukungan kepada mentor, dan nilai yang termuat yaitu ada nasionalisme, etika publik, dan akuntabilitas. Tahapan kedua yaitu melapor ke bidan koordinator dan bidan desa. Di sini saya pertama yaitu melapor pada bidan koordinator untuk meminta data ibu hamil yang mengalami anemia, dan kepada ibu bidan desa untuk melakukan penyuluhan pada Posyandu Hantula Jaya. Di sini nilai yang termuat yaitu komitmen mutu dan etika publik. Pada tahapan ketiga yaitu membuat leaflet. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Publisher 2010 supaya untuk menghasilkan leaflet yang menarik dan bisa dimengerti oleh pasien. Di sini nilai yang termuat yaitu akuntabilitas, anti korupsi, dan komitmen mutu. Yang keempat yaitu membuat kuesioner. Di sini ada pernyataan kuesioner pretest, dan ada nilai yang termuat yaitu akuntabilitas, anti korupsi, dan komitmen mutu. Kemudian pada kegiatan 2 yang pertama, tahapan pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Sebelum saya melakukan penyuluhan bagi ibu hamil, saya mempersiapkan alat dan bahan untuk persiapan penyuluhan. Di sini ada nilai anti korupsi, akuntabilitas, dan komitmen mutu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu memberikan kuesioner pretest. Sebelum saya melakukan penyuluhan, saya memberikan kuesioner pretest kepada ibu hamil terlebih dahulu. Nilainya yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan etik publik. Tahapan ketiga, saya membagikan leaflet. Sebelum memberikan KIE, saya membagikan leaflet supaya ibu hamil memiliki dasar pemahaman tentang pentingnya tablet tambah darah. Di sini ada nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Yang keempat, memberikan KIE pada ibu hamil. Di sini saya memberikan penyuluhan kepada ibu hamil tentang pentingnya tablet tambah darah. Nilai yang terkandung yaitu etika publik, anti korupsi, dan akuntabilitas. Kemudian nilai-nilai nanti dibahas di sesi diskusi saja, tidak usah membagikan kuesioner post-test.
Kemudian kegiatan ketiga yang pertama, tahapan pertama mengumpulkan kuesioner pretest dan post-test. Saya di sini memilah-milah kuesioner pretest dan post-test. Tahapan kedua, merekapitulasi data. Di sini saya menghitung data-data dari kuesioner pretest dan post-test. Tahapan ketiga yaitu menyampaikan hasil kepada mentor. Di sini kesimpulan dari kegiatan ya penyuluhan yang saya berikan kepada ibu hamil hasil dari post-test dan pretest. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya, saya mohon tanggapan dari mentornya kepada Ibu Siti Rahmi. Kami persilakan, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada Zoom siang hari ini. Untuk peserta Triani yang sudah melakukan kegiatan aktualisasi selama beberapa tahap yang dilalui, Pak, bagi saya sebagai mentor, mereka sudah melakukan sesuai tahapan-tahapan yang diberikan. Kemudian kegiatan yang dilakukan sudah selalu melapor atau mengkoordinasikan dengan saya sebagai mentor, juga tempat pelaksanaan di Poli KIA dengan di Posyandu. Kemudian ada kuesioner juga yang dibagikan ke peserta, dan kuesioner itu juga ada hasil yang akhir yang didapatkan. Nah, dari kegiatan aktualisasi tersebut, Pak, saya melihat bahwa peserta ini bisa memahami nilai-nilai dasar dari kegiatan aktualisasi tersebut. Saya kira itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, tolong ditutup dulu share screen-nya, Bu Triani. Ya, untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya silakan kepada yang terhormat Pak Rian sebagai penguji. Silakan Pak Rian. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Insinyur Sigito Tokempe. Kemudian yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Siti Rahmi Nabito SKM, yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar aktualisasi kita hari ini. Dan senang sekali bisa bertemu kembali bersama Ibu Mentor. Kemudian saya juga senang sekali ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Mentor tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Triani ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan. Kemudian selalu berkonsultasi dengan mentor dari semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pernyataan mentor ini sangat membantu kami dalam memberikan penilaian, karena yang menyaksikan langsung pelaksanaan aktualisasi ini adalah Ibu Mentor. Berikut yang kami banggakan Ibu Triani. Ibu Triani, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik Ibu Triani, secara garis besar saya ingin disampaikan secara singkat saja, karena isunya kita ambil kurang optimalnya komunikasi, informasi, dan edukasi. Sekarang bagaimana komunikasi, informasi, dan edukasi bagi ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet penambah darah, ya? Ya, bagaimana kondisinya sekarang? Silakan. Setelah saya melakukan, sebelum saya memberikan kuesioner pretest, itu ibu hamil yang belum memahami tablet tambah darah itu masih kurang sekali, sehingga saya melakukan penyuluhan. Setelah saya melakukan penyuluhan, ada hasil yang lebih meningkat, jadi pemahaman yang sebelumnya belum memahami lebih banyak manfaat dari tablet tambah darah sudah memahami, sehingga ketika pretestnya 10, pas waktu post-testnya bisa mencapai 22 orang yang sudah memahami dari efek samping dan manfaat dari tablet tambah darah. Oke, baik.
apakah setiap ibu hamil itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah ini, Bu Triani? Iya Pak, karena tablet tambah darah itu dikonsumsi dari awal kehamilan sampai setelah selesai masa nifas. Oke, sekarang kalau seandainya kami semua di sini adalah ibu-ibu hamil, sekarang berikan edukasi ke kami semua di sini mengenai tablet penambah darah ini tadi. Seperti Ibu Triani memberikan edukasi, komunikasi, dan informasi ke ibu hamil pada saat aktualisasi. Bisa? Oke, baik. Saya berikan waktu jangan kurang lebih dari 1 menit. Ya, baik. Silakan Bu Triani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat ibu hamil semua, di sini saya akan memberikan informasi penting tentang tablet tambah darah. Nah, apa sih pengertian dari tablet tambah darah itu sendiri? Tablet tambah darah itu yaitu tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam amino. Nah, ini sangat penting untuk mencegah dari anemia. Nah, kapan sih tablet tambah darah itu dikonsumsi sama ibu hamil? Tablet tambah darah ini dikonsumsi pada ibu hamil sejak awal kehamilan sampai selesai masa nifas. Dan manfaat dari tablet tambah darah itu sendiri itu untuk mencegah anemia. Tanda-tanda dari anemia itu sendiri yaitu letih, lesu, kemudian pusing, dan mencegah dari pendarahan pada saat persalinan. Dosis yang diminum tablet tambah darah oleh ibu hamil yaitu setiap hari 1 kali tablet tambah darah minimal 90 tablet. Nah, ini diminum menggunakan bersama dengan air putih. Bisa dikombinasikan dengan makanan yang mengandung vitamin C supaya penyerapan tablet tambah darah itu lebih optimal. Sehingga tidak boleh tablet tambah darah itu dikonsumsi bersamaan dengan teh, kopi, ataupun susu. Nah, efek samping dari tablet tambah darah itu sendiri yaitu bisa mengalami konstipasi. Nah, konstipasi ini seperti BAB yang susah, kemudian mual dan muntah. Sekian penyampaian dari saya, semoga ibu hamil semua bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari supaya lebih efektif lagi dalam minum tablet tambah darah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk penutupan bagus di kesimpulannya, kemudian di rencana tindak lanjut memberikan leaflet kepada 9 posyandu. Leaflet ini dibaca juga enggak ya? Kalau Ibu Triani selama pengalamannya memberikan leaflet ini dibaca enggak sama ibu-ibu di posyandu? Kalau selama kemarin ini Pak, saya dibaca Pak kalau seandainya dikasihkan sama ibu-ibunya, tapi kalau cuma disimpan di tempatnya saja mungkin cuma berapa orang saja yang mengambilnya. Jadi harus biasanya diberikan ibu-ibu setiap ini ibu juga hamil. dikasih leaflet bukan dibaca tapi dipakai bakipan. Ini kan jadi kurang efektif ketika memberikan leaflet kepada 9 posyandu, menyimpan leaflet di ruang tunggu pendaftaran poli. Harapannya nanti ada orang ibu-ibu hamil yang ambil leaflet ini untuk baca-baca ya. Mungkin gitu ya, Bu? Mungkin bisa diarahkan waktu menunggu menunggu giliran nomor antrian, bisa saya memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil Ya, itu intinya. Jadi memberikan edukasinya kan hanya alatnya. Membuat lembar kontrol minum obat tablet tambah darah. Ini secara operasionalnya dia bagaimana? Setiap orang yang kontrol nanti dibuatkan lembar kontrol atau kita mainnya nanti di posyandu? Di posyandu Pak, saya akan mencetak lembar kontrol minum obat tablet tambah darah. Saya sarankan ke bidan desanya untuk setiap ibu hamil memberikan kontrol minum obat tambah darah. Ada berapa posyandu kita, Bu? 9 posyandu Pak. Oke, langsung disampaikan di situ targetnya membuat lembar kontrol minum obat untuk 9 posyandu. Tidak apa-apa, ini kan rencana tindak lanjut ke depan seperti itu. Tak terbatas ya,
nanti semampunya dicicil posyandu 1, 2, kemudian nanti tahun bulan berikutnya 3, 4, dan seterusnya. Yang paling mengerti kan Ibu Triani. Seperti itu. Untuk tindak lanjut, saya kira penambahannya sedikit sekali untuk Ibu Triani. Terima kasih banyak Bu Triani sudah melakukan aktualisasi ini dengan baik sekali dan penuh tanggung jawab. Terima kasih banyak Ibu Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Berikut kami serahkan kembali ke Pak Coach. Baik, terima kasih Pak Kabid atas masukannya. Nanti Bu Triani tolong ditambahkan supaya lebih terukur, nanti membuat lembar kontrol minum obat tablet tambah darah di berapa tempat tadi ya, berapa? 9 posyandu tadi ya. Iya, Semua Pak. supaya terukur nanti. Ya, tambahkan itu supaya lebih jelas. Baik. Nah, saya rasa sudah cukup untuk sesi Putri ini. Terima kasih Bu Siti Rahmi atas pendampingannya selama ini dan kehadirannya pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Kabid atas masukannya dan sukses untuk Putri ini. Kita tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai hostnya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Penguji atas saran dan masukan. Kepada Ibu Siti Rahmi Nabito, terima kasih Ibu sudah memberikan penguatan dan dukungan terhadap Ibu Triani. Bu Triani sukses ya. Terima kasih Bu. Ya, terus berkarya. Oke, silakan untuk klip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin lift, Bu. kita ke peserta yang berikutnya.